Kalau kita mau bangun floating, biayanya itu kira-kira 19,3 miliar dolar. Kalau bangun pipa bisa lebih murah. Manfaatnya apa? Akan terjadi pengembangan wilayah Pulau Aro. Rizal Ramli beda pendapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said soal pengelolaan Blok Masela. Sudirman Said mengusulkan agar pemerintah memilih skema membangun kilang terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan agar kilang dibangun di darat. Dua skema itu telah dibahas di rapat kabinet. Namun sejauh ini pemerintah belum memutuskan akan memilih skema yang mana. Sudirman Said merasa dihalang-halangi. Oh, kalau yang saya maksud tidak saja menghambat soal Masela. Coba Anda bayangkan dari mulai listrik dikomentari dihambat ya. Kemudian DKE dikomentari dihambat, bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Masela. Jadi itu makanya saya disuruh kok malah kolega yang menghambat. Tapi sampai sini aja jangan dikembangkan. Perdebatan dua menteri tidak berakhir di rapat kabinet, tapi juga mencuat keluar, menghiasi media massa dan media sosial. Menteri gaduh lagi. Dua menteri ini sudah terlibat saling serang pernyataan menyangkut perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia Oktober 2015. Gaduh antara Menteri Kabinet Kerja ini semakin panjang jika dirunut sejak Agustus 2015, tatkala Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah menteri. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Hingga awal tahun 2016, Kabinet Kerja masih saja rentan gaduh. Terakhir yang paling panas dan menarik perhatian adalah beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dua menteri ini punya skema berbeda menyangkut pengelolaan Blok Masela. Tetapi bukan kali ini saja kegaduhan para menteri terjadi. Soal perpanjangan Freeport, kereta cepat, impor beras, listrik, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang lain lagi. Bagaimana kita memahami kegaduhan menteri dalam kabinet? Saya berharap sedikit atau banyak potret dari kegaduhan ini dapat diperoleh gambarannya dari narasumber saya yang hadir saat ini. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Renald Kasali. Prof. Renald, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih, Pak Don. Selalu senang kalau Anda yang membaca karena bukan orang politik. Ya, kita baru saja lihat di panggung media, di televisi dan lain-lain, ini cerita tentang kegaduhan di antara menteri. Dan ini saya kira Prof sebagai praktisi media sosial tahu betul. Ini salah satu hal yang kemudian menarik perhatian. Ini adalah statementnya Menteri SDM Sudirman Said, lalu kemudian dibalikan lagi oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk dipakai, disebarluaskan. Isinya adalah tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela, berhentilah membohongi rakyat karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu. Ini kata Sudirman Said pada waktu itu. Anda kalau lihat statement seperti ini gimana? Saya melihat ini seperti orang tua yang sedang belajar menjadi anak-anak. Sepertinya orang tua yang sedang belajar jadi anak-anak. Ya, ini mohon maaf, Pak Don, karena memang ini orang-orang tua ini gamang ketika melihat internet. Twitter itu adalah dunia demokrasi yang memang anak-anak muda tanpa batas. Tanpa batas. Anak-anak muda itu memainkannya. Misalnya Lulung itu mereka sebut jadi apa ya, dan itu banyak sekali meme-nya keluar. Itu anak-anak muda. Dan berlomba-lomba untuk viral. Berlomba-lomba anak muda. Tapi kalau sudah orang tua yang memainkan seperti itu, persoalan saya adalah di mana naluri kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Kita pemimpin tidaklah menjadi orang yang bertengkar, yang ribut, tetapi adalah kita menjadi orang yang harusnya mengambil keputusan, ya, bukan memajang-majang, sama seperti misalnya anak-anak muda di Riau ketika terjadi bencana asap.
mereka kemudian memasang di patung itu, dipasang itu maskernya dan dia hanya tulis pemerintah di mana ya, Jokowi di mana ya. Itu kan adalah rakyat, anak-anak. Tapi kalau pemimpin, solusinya di tangan mereka dan mereka harus bertindak dan harus bijaksana. Orang tua yang bermain seperti anak-anak. Ya. Atau karena memang tahu bahwa anak-anak bermain dengan sosmed lalu kemudian ditunggangi. Saya kira mereka juga menggunakan anak-anak muda. Saya nggak yakin Pak Rizal Ramli membuat itu sendiri. Saya nggak yakin. Itu pasti ada anak-anak muda yang ngumpul, yang menjadi relawannya, yang menjadi timnya, yang kemudian menolong dan kemudian disodori. Saya pun sering menerima seperti itu. Tetapi kalau seperti itu, saya sebagai orang tua, saya langsung mengatakan enggak. Jangan sekali-sekali masuk di dalam Twitter saya seperti ini, buat saya menstimulasi hal seperti ini. Iya, akhirnya kalau lihat ya, kalau tidak saat kita berbicara ini, saya ambil koran Tempo, kemudian Rizal Ramli dituding langkahi presiden. Ya. Jadi ini cerita memang bagaimana karena beberapa kali Pak Menko ini memang termasuk sangat vokal untuk urusan-urusan yang begini, mau beda pendapat dengan siapapun semua terbuka. Ketika sampai di sini menurut saya ini sudah lebih serius, jadi tidak lagi mainan seperti yang tadi itu yang Prof bilang. Saya minta komentarnya tentang ini. Manusia dikenal atau dapat dipahami dari sejarah hidupnya. Memang Pak Rizal Ramli kan awalnya adalah sebagai seorang pengamat. Betul. Ya, dulu sebagai pengamat dia sangat tajam. Tapi kemudian setelah itu menjadi menteri dan setelah pengamat dan aktivis. Aktivis ya, aktivis menjadi menteri. Background profesional beliau kan tidak kita lihat sebelumnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau kemudian menjadi menteri dan setelah tidak jadi menteri menjadi penggerak demonstrasi yang cukup kuat. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang beliau ini kalau bicara adalah selalu melihat dari satu sisi, sisi yang menurut versi beliau. Dia menggerakkan seperti itu. Pandai beretorika, pandai memberikan jargon yang kemudian dikutip bisa oleh dimakan dengan mudah oleh media. Saya kira media sangat menyukai itu. Ya. Tetapi ketika menjadi menteri, saya kira yang kita perlukan adalah sosok koordinasi. Karena di Indonesia yang paling mahal itu adalah koordinasi. Kita semua tahu persis koordinasi, ya. Termasuk koordinasi antara gampang bicaranya. Gampang bicara, tetapi kan orang harus dipanggil. Nah, untuk seperti itu seorang pemimpin harus persuasif. Jadi kalau Plato dulu pernah mengatakan setiap orang bisa marah, tapi marah pada waktu yang tepat dengan tone yang tepat, ya, kemudian dengan alasan yang tepat, itu tidak mudah. Tadi Anda membuka dengan soal kebijaksanaan. Orang harus bijak untuk melakukan hal seperti ini. Apakah dengan mengatakan begini Anda melihat cara-cara kemudian yang menimbulkan kegaduhan ini kurang bijaksana? Kurang bijaksana. Kita semakin tua ini harusnya kita menjadi panutan bagi anak muda bahwa kita menjadi contoh orang yang bijaksana. Bergerak, solusi, orientasinya adalah pada solusi. Kalau ada perbedaan pendapat, dicek kenapa, dan kemudian selesaikan dalam ruangan itu, kemudian dia memimpin bersama dengan timnya, menterinya, dan kemudian disampaikan, ini tim saya di sini, kita harus punya kesepakatan yang akan kita ambil adalah ini. Dan dia lapor kepada presiden, dan apa yang didapatkan kepada presiden itu yang disampaikan kepada publik. Kurang lebih dari berbagai informasi yang saya peroleh, memang katanya presiden sudah berbicara. Karena katanya soal Masela itu sudah rapat, dan kemudian di sana ada pertengkaran, ada perdebatan, lalu kemudian presiden bilang perdebatan hanya boleh sampai di sini, tidak boleh dibawa keluar. Harusnya demikian. Tapi ini kan era borderless, Pak Don. Ya, kita tidak membocorkan. Ada salah satu orang di dalam ruangan itu bisa membocorkan. Pada waktu saya jadi pansel KPK, ada orang yang kita ambil keputusan tidak kita ambil atau terselip dokumennya. Kita tiba-tiba terkejut. Belum selesai kita rapat, kita sudah baca, ini sudah ada di media online. Ya, era borderless. Orang senang mencari. Tidak ada rahasia di luar dua orang. Jangan lupa, media itu juga senang dengan konflik. Media itu senang melihat pemimpin konflik. Nah, tugas kita adalah jangan terpancing sebagai seorang menteri, sebagai seorang pemimpin. Jangan terpancing. Jangan salahkan media dong. Jangan salahkan media. Karena kita menjadi orang terpancing. Kalau kita terpancing, maka kitalah menjadi sumber masalahnya. Karena media kan akan mengatakan dari sumbernya. Prof, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut.